Petugas Kepolisian Resort Kabupaten Malang bersama tim Lapor Polda Jawa Timur menyelidiki penyebab kebakaran di gudang penyimpanan popok di Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Diketahui, kebakaran gudang penyimpanan popok ini terjadi pada Kamis 24 September 2020. Pasca terjadi kebakaran sebuah gudang penyimpanan popok dan benda mudah terbakar lainnya di Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Unit Laboratorium Polda Jawa Timur bersama tim Inafis Polres Malang melakukan olah tempat kejadian perkara kebakaran gudang popok. Dalam olah tempat kejadian perkara, petugas mengambil barang bukti yang diduga kuat sebagai penyebab terjadinya sumber api dan penyebab kobaran api saat gedung terbakar. Selain itu, petugas kepolisian juga mengambil barang bukti lain di lokasi sebagai sebab terjadinya ledakan saat gedung penyimpanan popok terbakar. Kapolsek Karangploso mengatakan petugas masih menyelidiki penyebab kebakaran serta melakukan olah TKP di rumah yang menjadi sumber kebakaran. Dan ada beberapa barang bukti yang sudah diamankan untuk diperiksa di laboratorium forensik. Untuk mengetahui pasti penyebab kebakaran, pihak petugas akan melakukan penyelidikan dan menunggu hasil dari laboratorium forensik Polda Jawa Timur. Sebelumnya, kebakaran hebat yang melanda sebuah gudang penyimpanan popok, api dengan cepat menghanguskan semua isi gudang dan merobohkan 2 bangunan, terjadi pada Kamis siang 24 September lalu. Pihak PT Unirama Duta Niaga mengalami kerugian hingga ratusan miliar rupiah. Terkait dengan kejadian kebakaran pada hari Minggu kemarin jam 12, tindak lanjutnya hari ini Selasa, itu kami berkoordinasi dengan Polres Malang, kemudian komunikasi lebih lanjut dengan Polda untuk didatangkan lapor dari Polda Jatim. Berapa orang tadi? 4 personil dari Polda Jatim, kemudian di backup oleh Polres Malang, tim identifikasi, kemudian berikut juga dengan jajarannya. Dari Polres Malang ada 6 orang. Tim lapor ini fokusnya apa? Masih menyelidiki tentang penyebab terjadinya kebakaran, kemudian olah TKP. Kita semua berharap TKP ini masih status quo, masih bersih, sehingga kita bisa tidak lanjut bisa kita laksanakan. Ada berapa sampel tadi yang diambil? Banyak mas, banyak. Nanti kita banyak. Sekitar berapa? Masih kita kumpulin, tapi yang jelas sudah ada yang diambil. Kita masih memastikan dari sisi kanan, utara, selatan, timur, barat, semua kita ambil sisi masing-masing karena luas tempatnya untuk mengerucut ke satu titik. Yanto Yanjung melaporkan. Lanjutan kompetisi Liga 1 2020 yang rencananya mulai berjalan per 1 Oktober kembali ditunda. Penundaan kompetisi Liga 1 2020 ini membuat manajemen Arema FC mematuhi keputusan federasi dari ditundanya kembali Liga 1 musim 2020. Penundaan kompetisi Liga 1 musim 2020 karena pihak kepolisian tidak memberikan izin di tengah pandemi COVID-19 di Indonesia yang belum usai. Kompetisi lanjutan Liga 1 musim 2020 jika sesuai jadwal akan bergulir kembali pada 1 Oktober besok. Namun karena pihak kepolisian tidak mengeluarkan izin sehingga kompetisi sepak bola paling bergengsi di Indonesia terpaksa diundur. Menurut media officer Arema FC Sudarmaji, ada sisi positif dari penundaan Liga 1 musim 2020. Penundaan ini bisa dijadikan momentum meningkatkan kekompakan tim sebelum kompetisi Liga 1 2020 digulirkan kembali. Meski demikian, klub sepak bola berlogo singa ini berharap Liga 1 2020 masih bisa dilanjutkan kembali hingga akhir kompetisi dengan komunikasi dan mencari jalan tengah serta solusi terbaik supaya persepak bolaan Indonesia tetap berjalan dengan tetap menjaga komitmen mencegah penularan COVID-19. Selain itu, dengan adanya penundaan kompetisi, dari segi ekonomi juga banyak yang dirugikan, di antaranya pelaku UMKM Merchandise Club. Tidak hanya itu, kerugian paling besar yakni publik sepak bola sudah menanti sepak bola sebagai hiburan di tengah pandemi COVID-19 dengan siap menjaga kepatuhannya ternyata batal digelar. Kompetisi Liga 1 2020 yang sedianya dimulai kembali pada 1 Oktober 2020 terpaksa ditunda karena kepolisian tidak memberikan izin.
Hal itu membuat sejumlah pertandingan termasuk Arema FC melawan Persija Jakarta yang sedianya digelar pada Sabtu 3 Oktober 2020 dibatalkan. Sesuai prediksi, paling cepat Liga 1 musim 2020 akan kembali digulirkan pada November 2020. Pertama, tentunya manajemen Arema FC berusaha untuk mengambil hikmah dari keputusan PSSI ini, bahwa penundaan ini memberikan waktu kepada tim utamanya untuk jauh lebih lama waktunya untuk bisa beradaptasi. Kebetulan Arema telah kedatangan pemain asing, dan mungkin secara bertahap juga akan kembali kedatangan pemain asing baru, termasuk kita memiliki pelatih baru, tentunya memiliki kesempatan untuk bisa beradaptasi lebih lama, untuk lebih mempersiapkan bergulirnya kompetisi yang akan datang. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya kita merasa prihatin dengan keputusan ini, karena harapan publik agar sepak bola ini bisa tergelar untuk memberikan hiburan di tengah masyarakat sedang konsentrasi untuk melawan COVID-19 dengan tetap memenuhi kedisiplinan dan kepatuhan untuk tetap di rumah untuk menjaga protokol kesehatan. Tentunya sepak bola itu diharapkan memberikan hiburan kepada mereka, terus memberikan semangat untuk bisa selalu produktif, ternyata harus tertunda. Simon Alfredo melaporkan. Harga sayuran yang relatif tidak stabil banyak dikeluhkan petani. Harga komoditi sayuran ini sebagian besar masih di bawah harga normal, sehingga merugikan petani karena hasil panen tidak sebanding dengan biaya pengeluaran. Kondisi harga sayuran sampai saat ini masih belum menggembirakan bagi para petani, karena sebagian besar harga komoditi sayuran masih turun dan belum di harga normal, sehingga memberatkan dan malah merugikan para petani. Saat ini hasil panen untuk sebagian besar komoditi sayuran masih belum ada kenaikan yang berarti, sehingga hasil panen masih belum bisa menutupi biaya pengeluaran, sehingga kerugian tidak bisa dihindarkan. Sudah berbulan-bulan harga sayuran turun akibat kondisi perekonomian yang masih terdampak COVID-19, sehingga kondisi ini memberatkan para petani, terlebih harga pupuk dan obat-obatan juga mahal. Menurut salah seorang petani setempat menjelaskan, dengan harga jual yang belum ada kenaikan yang berarti dan malah banyak turun, petani hanya bisa pasrah dan berharap ke depan harga bisa naik. Di lokasi terlihat para petani melakukan panen sayur walaupun harga jual yang belum menggembirakan. Dan di lokasi lainnya petani tetap menanam sayuran dan berharap walaupun saat ini masih merugi, tetapi ke depan bisa meraih keuntungan. Untuk harga sayuran sekarang dengar ada kenaikan, Bu? Iya, ada kenaikan. Kalau sayur sawi ini 5.000. Asalnya berapa? Asalnya 1.000. 1.000 itu lumayan, Bu ya. Kemudian Iya. apalagi pre, Bu? Pre itu katanya 7.000 dan. Berarti naik lagi, Bu ya. Iya, kalau seledri itu 3.000 gitu loh. Pernah ya 5.000 kemarin. Iya, kemarin 5.000, sekarang turun lagi. Sudah berapa lama, Bu, kenaikannya, Bu? Cuma 5 hari. 5 hari, Bu ya. Iya. Kalau tomat itu habis naik 2,5, sekarang kembali lagi 1.000. 1.000 lagi, Bu ya. Iya. Bu, kalau untuk petani berat segitu, Bu ya. Iya. Untuk harga segitu, Bu ya. Iya. Bu, kalau soalnya itu obatnya, pupuknya itu loh. mahal, Bu ya. Iya. Berarti modal bisa kembali nggak dengan harga? Lah kalau lumayan ya bisa kembali, kalau nggak ya nggak bisa kembali. Kalau sawi harga 5.000 berarti ya untung, Bu ya. Iya, untung kalau ini. Tapi kalau tomat? Kalau tomat itu ya Harga mendingan gitu loh. Kalau banyak tapinya ya rugi itu, petinnya itu. oh gitu, Bu ya. Iya. Seledri sekarang turun lagi, Bu ya. Iya. Seledri kalau harga 3.000 5.000 masih berat, Bu ya. Oh ya berat sekali. Berat sekali, Bu ya. Iya. Idealnya harga berapa lah? Seledri, Bu, biar untung. Kalau untung tuh ya 7.000 Ke atas, Bu ya. 10.000 itu 10.000 tuh untung. masih untung, Bu ya. Iya. Ke depan kira-kira gimana harganya, Bu? Ya Prediksi? mudah-mudahan aja naik lagi gitu. Naik lagi, Bu ya. Iya. Biar modal bisa kembali. Iya. Iwan Nikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Menjelang Pilkada 2020 yang akan berlangsung pada Desember mendatang, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Malang, nomor urut 1 Haji Muhammad Sanusi dan Didik Gatot Subroto atau Sandi, menggelar kampanye di sejumlah desa di Kecamatan Kepanjen.
Pasangan calon Bupati Malang nomor urut 1 Haji Muhammad Sanusi Didik Gatot Subroto terus berupaya memanfaatkan masa kampanyenya dengan mengunjungi sejumlah pelosok desa untuk bersilaturahmi dan berdialog dengan masyarakat. Setelah menggelar kampanye di beberapa kecamatan, pasangan Sandi kembali mengunjungi sejumlah desa di Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Meski kampanye tersebut digelar pada masa pandemi COVID-19, namun masyarakat sangat antusias menyambut pasangan calon ini dengan penerapan protokol kesehatan, seperti memakai masker dan sebagainya. Usai melakukan kampanye, calon Bupati Malang Sanusi mengatakan bahwa dari belusukan yang dilakukan untuk menjaring aspirasi warga Malang ini, masih banyak persoalan yang dikeluhkan oleh masyarakat, seperti pengelolaan sampah, masalah pertumbuhan ekonomi, dan infrastruktur yang tidak memadai. Sanusi juga berjanji pihaknya akan mengatasi berbagai masalah keluhan masyarakat jika pasangannya kembali terpilih menjadi Bupati Malang untuk periode yang kedua. Kita ngumpulkan orang banyak kan tidak boleh, maksimum 50. Maka daripada kita ribet, ya sudah jalan aja silaturahmi. Apakah ada keuntungan sendiri Pak dengan adanya kampanye? Jelas, dengan ini kan kosnya tidak terlalu gede lah. Dan juga Datang kita perlunya kan nyapa warga gitu, dan mengetahui apa yang jadi kebutuhan warga. kalau selama di Kepanjen sendiri kebutuhan warga itu apa Pak? Selama Yang banyak infrastruktur tadi di mana itu pengolahan limbah yang bau itu nanti kita. nanti apakah ada program sendiri Pak untuk pengolahan limbah yang bau itu Pak? Ya pasti itu nanti setelah kita selesai kampanye itu kita benahi pengolahan limbahnya, yang dibuang ke jalan itu tidak bagus, itu juga baunya tidak nyamankan lingkungan. Jadi sama ini pakai sepeda motor ini ya Pak? Kalau Iya, roadshow? jadi kalau roadshow kita pakai sepeda motor karena lebih hemat, lebih cepat, Mobilisasinya lebih tinggi. Ya. Joni Valbeno melaporkan. Untuk mengangkat kembali perekonomian di sektor pariwisata di tengah pandemi COVID-19, pemerintah Kota Batu melalui Dinas Pariwisata bersama TNI dan Polri membentuk relawan penegak protokol kesehatan berbasis komunitas. Relawan bentukan Dinas Pariwisata ini nanti akan disebar di berbagai tempat wisata untuk melakukan asesmen kepada pengunjung wisata agar tetap menerapkan protokol kesehatan. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Batu menggelar apel launching relawan penegak protokol kesehatan. Apel dipimpin langsung oleh Kapolres Batu AKBP Harfiadi Agung Pratama dan diikuti jajaran dari TNI, Polri, Satpol PP Kota Batu, serta ratusan relawan dari tempat wisata, restoran, tokoh masyarakat, dan berbagai komunitas lainnya. Launching relawan penegak protokol kesehatan ditandai dengan penyematan rompi secara simbolis oleh Forum Pimpinan Daerah Kota Batu. Kapolres Batu mengatakan kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan jadi prioritas utama yang datang ke destinasi wisata yang ada di Kota Batu. Untuk mewujudkan hal tersebut, tim penegak protokol kesehatan terdiri dari komunitas, ratusan relawan dari komunitas sudah dilatih selama 1 hari tentang materi prokes agar mereka bisa mengerti turut serta mencegah penularan COVID-19. Usai meluncurkan mobil Hunter COVID-19, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah ini juga membagikan masker ke sejumlah pengunjung wisata. Pada hari ini kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kota Batu yang telah menginisiasi dan memfasilitasi bekerja sama dengan Polres Batu dan juga dari Kodim 0818 untuk kita membentuk tim penegak protokol kesehatan berbasis komunitas. Ya, pada hari ini ada 110 relawan yang kita sudah latihkan kemarin, pelatihan selama 1 hari untuk mereka bisa mengerti bagaimana untuk turut serta menegakkan protokol kesehatan di komunitasnya masing-masing. Sementara Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko menjelaskan, tugas para relawan protokol kesehatan ini untuk memastikan wisatawan yang berkunjung menerapkan protokol kesehatan. Dan nantinya para petugas relawan ini untuk memantau kedisiplinan wisatawan yang datang, agar kita bisa menjaga masyarakat, wisatawan, hingga karyawan tetap menerapkan protokol kesehatan. Diharapkan dengan dibentuknya relawan protokol kesehatan ini bisa menjadi penggerak peningkatan kesadaran masyarakat untuk menerapkan 4M ketika beraktivitas di luar rumah,
dan kunjungan wisata di Kota Batu bisa terus bertambah. Sehingga semua sektor kembali bergeliat dan para pekerja bisa kembali bekerja dengan penuh, juga bisa meningkatkan pendapatan asli daerah. Mengadakan satgas khusus untuk komunitas masing-masing. Jadi seperti di sini grup Jatim Park itu harus ada personil yang diberi tanggung jawab untuk selalu memantau tentang kedisiplinan para wisatawan. Ini adalah hal yang sangat bagus sekali supaya kita bisa menjaga masyarakat kita selalu sehat, baik orang Batunya sendiri maupun wisatawan yang datang di Kota Batu. Ya. Ada berapa relawan, Bu? Jumlahnya 110, sementara 110. Ya. Yanto Yancung melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Pembukaan OSIK Maba Unisma tahun 2020 ini berlangsung secara daring dan dihadiri oleh 30 perwakilan mahasiswa. Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Rektor Profesor Dr. Haji Maskuri MSI ini mengambil tema media akselerasi transformasi menuju mahasiswa yang berakhlak mulia, mandiri, inovatif, dan kompetitif di era 4.0. Pembukaan OSIK Maba tahun 2020 ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena masih di tengah kondisi pandemi COVID-19. Kegiatan pembukaan OSIK Maba 2020 ini berlangsung secara online melalui Zoom Meeting dan YouTube Humas Unisma. Kegiatan ini dihadiri Rektor Profesor Dr. Haji Maskuri MSI beserta jajaran Wakil Rektor, pimpinan Yayasan Unisma, para dekan dan dosen di lingkungan Unisma. Acara diawali dengan laporan Wakil Dekan 4 Bidang Kelembagaan, Publikasi, dan Teknologi Informasi, Dr. Hajah Istiroha MP, yang menjelaskan jumlah mahasiswa baru Unisma sebanyak 3.833 orang dari 34 provinsi dan mahasiswa asing sebanyak 108 dari berbagai negara, diantaranya Sudan, Zambia, Thailand, Uzbekistan, dan beberapa negara lainnya. Sementara itu dalam sambutannya, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan, Keagamaan, dan Publikasi, Dr. Haji Badat Muwakid MP, menjelaskan pentingnya kegiatan OSIK Maba bagi para mahasiswa baru, salah satunya untuk beradaptasi dengan lingkungan kampus, sehingga bisa menimba ilmu di Unisma dengan baik dan lancar. Sebelum membuka secara resmi kegiatan OSIK Maba 2020, dalam sambutannya Rektor Unisma Profesor Dr. Haji Maskuri MSI berharap, dengan kegiatan ini akan menghantarkan mahasiswa menjadi pribadi yang nasional, religius, profesional, kompetitif, dengan etika dan moral yang tangguh. Pada kegiatan tersebut dilakukan penyematan jagat alma mater dan tanda pengenal kegiatan oleh rektor kepada perwakilan mahasiswa dan juga dialog rektor dengan beberapa mahasiswa dari beberapa provinsi secara daring, serta mahasiswa asing secara tatap muka dari Zambia, Afrika. Nama saya Bakari Dure, saya berasal dari Gambia. Program studi di sini manajemen studi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Mengenal Unisma dari mana? Dari Gambia. Oh, dari Gambia langsung. Banyak informasi yang disampaikan di sana. Di sana banyak informasi tentang Unisma sebelum saya datang ke sini. Subhanallah. Oh, sudah bisa bahasa Indonesia? Sebelum saya datang ke sini saya nggak bisa pakai bahasa Indonesia. Karena saya datang ke sini saya belajar bahasa Indonesia dengan bantuan guru dari DIPA. Baik, luar biasa. Untuk anak-anak sekalian, Anda akan bisa belajar dengan teman-teman dari berbagai negara yang datang di Universitas Islam Malang ini dengan berbagai macam budaya dan peradabannya. Maka disinilah tempat kita untuk sharing. Bahkan nanti kalau ada di antara Anda yang punya prestasi bagus, sekaligus mencari informasi di perguruan tinggi di luar negeri. Terima kasih. Pada kesempatan tersebut juga disampaikan materi wawasan kebangsaan yang disampaikan oleh Wakil Ketua MPR RI Dr. Haji Ahmad Basarah MH yang menjelaskan tentang peran pemuda Islam membangun bangsa, penerus keberlanjutan suatu bangsa. Tuan Hikmawan melaporkan. Menggali potensi budaya daerah Kota Malang yang ada di Kota Malang,
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang menggelar Festival Pekan Kebudayaan Daerah dengan menampilkan berbagai kebudayaan tradisional di Kota Malang. Pekan kebudayaan ini nantinya peserta terbaik akan mewakili Kota Malang untuk tampil di Pekan Kebudayaan Nasional. Festival Pekan Kebudayaan Daerah Kota Malang yang digelar oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang berlangsung di Taman Krida Budaya Kota Malang. Pekan Kebudayaan Daerah Kota Malang yang dibuka oleh Wali Kota Malang akan berlangsung selama 2 hari, di mana festival ini akan diikuti oleh berbagai sanggar komunitas budaya di Kota Malang. Wali Kota Malang Sutiaji yang membuka Pekan Kebudayaan Kota Malang tahun 2020 berharap dengan adanya Pekan Kebudayaan ini nantinya dapat menggali dan mengeksplor kebudayaan asli dari Kota Malang yang telah ditinggalkan oleh nenek moyang. Sementara, usai membuka Pekan Kebudayaan Daerah Kota Malang, Wali Kota Malang juga melakukan peninjauan pameran UMKM yang digelar di halaman Taman Krida Budaya Kota Malang. Sementara, Pekan Kebudayaan Daerah Kota Malang akan berlangsung selama 2 hari, di mana akan dipersembahkan penampilan dari berbagai sanggar seni budaya di Kota Malang. Nantinya, peserta atau sanggar seni yang dinilai layak akan mewakili Kota Malang untuk tampil di Pekan Budaya Nasional. Gelaran mengeksplor budaya-budaya lokal ya. Satu nilainya ini sebenarnya kan pengejawantahan dari Undang-Undang 5. Ya, Undang-Undang 5 itu udah prosesnya panjang tapi goal di eranya Pak Muhadjir Effendi. Jadi pemajuan budaya itu. Nah, salah satu terpenting di sana adalah yang namanya kebudayaan nasional itu adalah rangkuman dari budaya-budaya lokal. Maka di sini dulu ada gelaran tadi disampaikan yang narasumbernya itu kan bintang tamu yang ini yang ikon apa mas ikonnya hasil karya ya. budayawan Ya ikonnya Panji ya. Jadi dulu kan ada festival Panji itu adalah salah satu bentuk budaya Indonesia yang kental dengan keindonesiaannya sudah diakui dunia, dan itu menjadi ini banyak diadop oleh negara-negara lain tentang kebudayaan itu ya. Jadi di Jepang mengakui kehebatan ini kan sebetulnya kan diangkat dari cerita-cerita lokal ya, yang di sana menumbuhkan banyak di sana ada interaksi kebudayaan yang luar biasa. Lah hari ini kumpul ini dalam rangka untuk mengeksplor itu. Simon Alfredo melaporkan.